Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan, berasal dari SMP Lab School UPI Cibiru, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2. Izinkan saya menayangkan video praktik pembelajaran dengan tema norma dan keadilan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN. Tentu sekarang kita ada pembahasan tentang norma dan keadilan. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Silakan untuk kalian dipimpin berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, agar kita semangat, kita cek dulu nih semangatnya dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk itu silakan berdiri. Di hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Sakit. Oke. Mudah-mudahan kita doakan Rizky cepat sembuh ya. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, Bapak minta silakan disiapkan buku paketnya dan buku tulisnya silakan dibuka dulu. Oke, Bapak mau tanya kira-kira minggu lalu materinya tentang apa? Ada yang masih ingat? Undang-undang dasar makna alinea, betul. Nah, sekarang kita beranjak ke materi baru, yaitu materi tentang norma dan keadilan. Nah, sebelum kita membahas mengenai norma itu apa, keadilan itu apa, dan nanti apa aja yang akan kita laksanakan pada pertemuan kita kali ini, coba Bapak tanya, ada yang tahu nggak atau pernah dengar nggak tentang norma? Ada? Peraturan. Betul, bagus, Radit. Jadi norma itu adalah peraturan. Jadi norma itu adalah peraturan. Nah, kira-kira nih, kalau norma itu peraturan, kalau keadilan itu apa? Acung kan? Jawabnya. Oh, tidak membeda-bedakan. Tidak membedakan sesuatu. Bagus, sudah keadilan. Sama apa? Adil. Sama. Berasal dari kata adil. Tidak membeda-bedakan.
Beda. Bagus. Nah, agar kita lebih paham tentang norma dan keadilan, coba kita lihat dulu nih dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah melihat tayangan gambar tentang seseorang yang menaati norma, pada slide kakak peserta didik dapat menunjukkan rasa syukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan bertanggung jawab. Selanjutnya yang kedua, setelah mengamati gambar tentang seseorang yang menaati norma, peserta didik dapat menyadari pentingnya penegakan hukum atau pentingnya keadilan tadi untuk terlibat aktif dalam menegakkan tata tertib di sekolah dengan tanggung jawab. Selanjutnya yang ketiga adalah setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat menunjukkan perilaku sesuai dengan norma dengan benar. Selanjutnya yang terakhir adalah setelah melakukan kajian dan berdiskusi, peserta didik diharapkan menyajikan hasil analisis arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta dapat mempraktikkan perilaku menaati norma dalam kehidupan sekolah dengan penuh tanggung jawab. Baik, ada yang ditanyakan terkait tujuan pembelajaran kita kali ini? Oke, kita lanjut ya. Nah, coba kita amati nih gambar. Gambar apa ini? Gambar orang yang Iya, orang siswa sedang salim pada guru. Nah, sudahkah kalian melakukan itu hari ini? sudah. Acungkan tangan bagi yang sudah. Bagus, berarti sudah bagus pas ini ya. Oke, selanjutnya ada gambar lagi nih. Nah, gambar ini sudah kalian atau seringkah kalian melakukan hal ini? Apa itu gambar yang pertama? Upacara. Yang kedua? Salam. Nah, biasanya nih dalam upacara, setelah upacara bubar atau salim dulu? Salim. Ada yang salim, ada yang bubar. Nah, ini merupakan salah satu bentuk perilaku norma kesopanan yang harus kita teladani. Selanjutnya, ini ada gambar apa? Polisi yang perang. Apa? Perang di zebra cross. Zebra cross. Nah, kalau kalian pernah lihat nggak orang nyebrang di zebra cross? Seperti ini? Jarang. Oke, pernah nggak kalian orang lihat nyebrang tapi tidak ada zebra crossnya? Nah, itu salah satu bentuk tidak mentaati norma. Norma apa yang dilanggar kira-kira? Masyarakat. Norma lalu lintas maupun norma hukum karena melanggar hukum yang ada di situ. Nah, ini lihat coba lagi. Nih gambar apa nih? Naik motor. Naik motor? Pakai helm. Tidak pakai helm? Ugal salah mana ugal-ugalannya? Tidak ada. Tapi kiri. Hah? Paling kiri dulu. Tapi kalian harus lihat nih, ada yang melawan arus, tidak pakai helm, di bawah umur. Nah, kenapa kalian bisa menyimpulkan di bawah umur? SMA. Mungkin SMA kelas 1. SMA mungkin ke SMA kelas 1 betul. SMK. Jadi ini juga salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas. Ya. Selanjutnya, apa tanggapan kalian? Coba setelah melihat gambar tersebut itu apa tanggapannya? Apa? Coba. Kita harus mentaati norma. Harus mentaati norma. Selanjutnya, ada apa? Coba. Kalau tadi kan norma itu peraturan. Terus kalian lihat gambar itu barusan. Tadi teman kalian juga berbicara kita itu harus mengikuti aturan norma agar apa coba? Agar teratur, bagus. Dan menjadi warga negara yang baik. Bagus juga. Jadi agar jadi warga negara yang baik. Yang patuh, agar tertib ya. Karena kita itu hidup berdampingan. Selanjutnya,
Coba kalian buatlah pertanyaan tentang perilaku yang sesuai norma. Coba, silakan. Silakan. Ada nggak pertanyaan tentang perilaku yang sesuai dengan norma? Ada? Boleh? Apa namanya, kalau misalnya gitu ya ada beberapa anak-anak sekolah gitu ya bolos itu, nah bolosnya itu teh gak tahu gara-gara alasan apa nggak balik lagi. Nah itu kan udah sesuai norma. Gimana cara kita ngehentiin apa yang cara diri kita gitu biar kita nggak kayak ikutan gimana? Biar kita nggak ikut-ikutan. Oke, bagus pertanyaannya. Ada yang bisa jawab dari teman-teman terlebih dahulu? Ada? Gimana nih caranya kalau misalkan ada teman yang bolos tanpa sebab dan mengajak kita, terus bagaimana kita untuk membatasi agar kita tidak melakukan kesalahan melanggar norma tersebut? Tidak bermain dengannya atau seperti apa? Kira-kira ada? Bingung? Mau jelaskan ya. Jadi kalau memang ada teman kalian yang seperti itu, tentu kita harus bisa menjelaskan mengenai bagaimana kita hidup berdampingan dengan norma-norma yang ada di lingkungan kita. Contoh, di lingkungan sekolah tentu orang tua dari rumah menitipkan ke sekolah agar kalian belajar. Artinya kalau kalian tidak belajar, malahan lebih memilih bolos, itu tandanya kalian sudah melanggar norma yang ada di sekolah. Dan itu akan membuat masalah baru karena kalian yang namanya aturan itu kalau tidak dilaksanakan itu akan menyebabkan sesuatu kerugian bagi diri kalian. Contoh, kalau dari segi norma agama, misalkan di norma agama nih kalian melanggar, artinya kalian dapat dosa dan nanti akan masuk neraka. Kalau di norma kesusilaan sama, kalian misalkan berbohong yang asalnya bilang ke orang tua ke sekolah, tapi ternyata nggak ke sekolah, ada hati yang tidak bisa dibohongi, dimana kalian akan merasa gelisah, ya, merasa bersalah dalam diri. Selanjutnya, kalau kita lihat dari segi norma kesopanan juga sudah jelas tidak sesuai. Masa ada anak siswa pakai baju seragam berkeliaran di luar sana di jam pelajaran, tentu itu sudah tidak sopan. Di akhirnya adalah ada norma hukum di mana kita di sekolah punya tata tertib. Bagi siswa yang bolos ada kemungkinan untuk diskorsi, lebih jauhnya lagi akan dikeluarkan dari sekolah. Tentu kita tidak mau hal-hal itu terjadi pada diri kita. Artinya kita harus bisa memahami hal tersebut dan memberikan informasi kepada teman-teman yang berperilaku seperti itu. Itu mungkin tadi jawaban dari pertanyaan kamu. Baik, selanjutnya mari berkelompok. Jadi hari ini kita akan berkelompok. Kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Nah, kemarin ada kelompok 4 kelompok ya. Kita bagi, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama ini ya. Boleh apa sendiri? Nah, ini juga boleh juga. Silakan di sini. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita bisa lanjut ini materinya, boleh di sana atau di sini juga boleh. Selanjutnya, nah terima kasih. Nah kita lihat lembar kerjanya, kelihatan apa tidak? Terlihat nggak? Jadi yang pertama lembar kerja peserta didik. Di sini tuliskan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasarnya adalah memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjadi keadaan. Selanjutnya, mengkampanyekan perilaku.
menunjukkan perilaku. Sebentar, Bapak perbesar dulu ya, biar kalian terlihat. Terlihat? Masih kurang? Nah, lihat. Udah? Nah, udah ya. Di sini kompetisi dasar yang kita harapkan adalah memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang kedua, mengkampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Indikatornya adalah menunjukkan perilaku sesuai norma, menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya menyajikan hasil telaah arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan pembelajarannya setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat menunjukkan perilaku sesuai norma yang benar. Yang kedua, setelah melakukan kajian dan berdiskusi, kalian diharapkan bisa menyajikan hasil analisis arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat bernegara serta dapat mempraktikkan perilaku menaati norma dalam kehidupan sekolah yang dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini ada nama kelompok. Silakan kalian nanti ya per kelompok dibuat nama kelompoknya, anggota 1, anggota 2. Selanjutnya nih, petunjuk pembuatan proyeknya. Jadi tadi kita sudah bagi menjadi 4 kelompok ya, terdiri dari 3 orang. Lalu kalian nanti baca bahan ajar yang ada di buku, terus yang tadi sudah Bapak sampaikan. Lalu kalian boleh cari di internet sebanyak mungkin informasi tentang norma. Selanjutnya, silakan amati peristiwa di lingkungan kalian mengenai kepatuhan. Tadi kan kalian ada yang bilang tadi ada yang salin, ada yang nggak salin, ada yang ikut upacara, ada yang enggak, ada yang bolos, ada yang enggak. Nah ini silakan kalian amati di sekolah kita kira-kira apa sih yang dipatuhi, apa yang tidak dipatuhi oleh lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Misalkan di lingkungan sekolah kalian cari apa aja sih yang udah bagus sesuai norma, mana yang tidak sesuai dengan norma. Selanjutnya pilih salah satu topik masalah berkaitan dengan arti penting menaati norma, seperti tentang perilaku di jalan raya, mentaati aturan sekolah, berperilaku di rumah, berperilaku di masyarakat dan berperilaku di sekolah. Nah, ini jadwal keduanya adalah mengamati data selama sekarang. Jadi nanti Bapak akan kasih waktu kalian dapatkan berupa gambar atau video yang diedit melalui Canva atau TikTok maupun aplikasi CapCut. Nah, waktunya cukup 30 menit ya. Bapak kasih ke waktu kalian untuk observasi. Setelah itu kalian kembali ke sini buat edit sebagaimana mestinya, dan nanti kita akan presentasi setiap kelompok hasil dari penelitian kalian, penelitian mini riset atau penelitian sederhana kalian ya. Selanjutnya pilih salah satu tema yang sudah disampaikan tadi, mau kalian norma di sekolah, norma di rumah, atau mau norma di masyarakat. Silakan kalian cari ya. Selanjutnya silakan amati keadaan sekitar lingkungan kalian. Kalian cari masalah-masalah yang tidak sesuai dengan norma. Simulasikan bentuk-bentuk perilaku norma yang baik itu seperti apa, yang melanggar itu seperti apa dalam video yang tadi Bapak sudah sampaikan. Silahkan didokumentasikan, boleh bentuknya foto-foto, nanti dibentuk jadi suatu video, atau kalian juga merekam video dalam hal ini ya. Lalu gabungkan hasil dokumentasi anggota kelompoknya, kemudian edit melalui Canva atau TikTok atau CapCut ya. Lalu Bapak minta kalian posting di sosial media kalian, mau itu Instagram boleh, mau di TikTok juga Bapak silakan, dengan hashtag pelajar patuhi norma PPKM seru ya, bisa ya. Silakan. Ada yang ditanyakan sebelumnya tentang tugasnya? Jadi
KPD-nya Bapak akan kasih ke setiap kelompok biar tahu bagaimana langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Oke. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, Bapak persilakan untuk setiap kelompok mengerjakan apa yang sudah ada di lembar kerja peserta didik. Silakan berkumpul dengan kelompok. Ini mau disampaikan di sini. Jadi kamu diskusi tentang kalian udah menentukan? Udah Pak. Udah, silakan nanti kita akan keluar ya. Pokoknya nanti rapi-rapi buat sama-sama. Seperti biasa. Seperti biasa gitu. Seperti biasa nih. Oh. Iya. Nanti kamu datang. Kamu nggak boleh, kamu lagi ini, kamu harus ini. Maaf ya, maaf ya. Yeay. Tapi nanti ini udah gitu loh presentasi itu ya sensor itu. Sip. Jadi mau gimana? Kamu sama aku yang ngerjain. Oke. Ya, kayak waktu itu aja. Ada siapa yang ngedit? Kamu itu. Udah aku. Berarti kamu yang videoin juga. Ya. Aku itu. Aku kepikirannya pengen lupa kelas 9 tentang sampah. Jadi maaf. Jadi Kayak bang sampah. Jadi aku ntar buat apa sekarang buat ingetin gitu. Nah, iya kayak ngingetin. Boleh. Ya segitu aja ya. Iya, ikutin Kan paling mau. kalau kayak gitu, tapi kayaknya tentang gimana ya yang kelompok ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil video yang telah kami rekam yang bertema tentang norma masyarakat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan video tentang norma kesopanan. Siapa sih yang buang sampah sembarangan? Maknanya, janganlah buang sampah sembarangan. Jika tidak, kalian akan merusak lingkungan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kita akan menayangkan video yang sudah kita buat Mengenai norma kesopanan. norma kesopanan.
Jangan gitu dong, nggak sopan lo. Ya, mantap. Saya nggak bakal ngapain lagi. Oke. Jangan cari tidak sopan. Nah, Fotonya masih. Jangan jadi Makna yang terkandung dalam video ini adalah kita harus menjadi orang yang sopan. Dengan itu orang lain akan melihat kita dengan pandangan yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 ingin mempresentasikan video tentang norma kesopanan yang ke-14 tentang norma kesopanan yang ada di sebelah. Tapi kamu nggak boleh gitu. Kamu buang sampah sembarangan sama aja seperti melanggar norma kesopanan yang ada di sekolah. Udah minta maaf. Oke. Ya, jadi maknanya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di sekolah karena itu melanggar norma kesopanan yang ada di lingkungan sekolah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya, semua presentasi maupun video yang kalian buatkan walaupun waktunya singkat, tapi kalian sudah bisa memaknai norma yang ada di sekolah kita maupun juga mana-mana norma yang kiranya kurang baik yang tidak boleh kita lakukan di persekolahan ini. Oke, kesimpulannya pada pertemuan kita kali ini kita itu diharapkan bisa menjadi manusia yang taat terhadap norma. Sebagaimana tadi teman-teman sudah luar biasa, salah satunya tadi kelompok ada yang buang sampah pada tempatnya, lalu juga tadi ada yang memberitahu ketika temannya berkata kasar, dan itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum Bapak akhiri, kira-kira ada yang ditanyakan atau ada suatu pernyataan dari kalian yang ingin ditanyakan? Bapak persilakan. Udah paham betul semuanya? Oke, alhamdulillah. Oleh karena itu, kiranya mungkin pertemuan kita sampai saat ini dicukupkan. Tapi sebelum itu nanti minggu depan kita akan mempelajari materi tentang keadilan. Jadi bagi kalian silakan untuk membaca materi tentang keadilan. Ya, selanjutnya untuk mengakhiri kegiatan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Setelah kita belajar, mari kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi di minggu selanjutnya.